Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Hadratul Mukarramun, para alim, para ulama, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Mulyana Al-Hafiz, Al-Ustadz Al-Mukarram Supriyadi yang saya hormati, juga Ketua DKM Masjid Al-Fazar Bapak Cecep, yang saya hormati juga Pak Faid, juga hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di tengah ketakutan, was-was, panik karena adanya COVID yang belum juga beranjak, kita masih bisa menyempatkan waktu kita, menggunakan umur kita, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di majelis ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah melimpah ruahkan rahmat serta keberkahan kepada kita sekalian. Semoga Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, saudara-saudara kita dari wabah dan penyakit, serta Allah selamatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pertemuan yang singkat ini saya ingin membahas tentang menata hati. Kenapa kita perlu menata hati? Kenapa kita perlu menata jiwa? Kenapa kita perlu menata ruh kita? Karena tidak ada jalan lain untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan cara itu. Andaikan ada sekolah yang dapat membimbing kita jadi kenal dengan Allah, maka kita akan cari sekolah itu. Andaikan ada ilmu pengetahuan yang bisa mengantarkan kita untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan cari pengetahuan itu. Dan andaikan Allah punya tempat, tentunya dengan mudah kita akan mencarinya. Namun perkara ini adalah perkara yang sangat rumit untuk kalangan tertentu, namun sangat asik untuk kalangan-kalangan tertentu. Karena sekali lagi, tidak ada sekolah, tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada tempat untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq, sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu annaka tadrik wa annaka la tadrik. Ilmu hakikatnya ketika ingin berkenalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian akan sampai kepada sadar dan tidak sadar. Mananya apa? Tidak ada cara apapun, tidak ada yang tadi saya katakan ilmu dan sekolah manapun yang dapat mengantarkan kita untuk kenal dengan Allah. Baik itu ilmu filsafat,
apalagi ilmu IT, ilmu teknologi, tidak akan sampai kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah dengar kalam, man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu. Ini hadis apa bukan, Bu? Karena sekarang kalau kita baca kalam itu suka ditanya, sahih bukan? Hadis apa bukan? Ternyata ini bukan hadis, ya, bukan hadis. Ini kaul dari ulama kolbu, ya, ulama yang sangat arif, sehingga kalamnya itu hampir-hampir seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu ulama itu? Yaitu Syekh Yahya Al-Arazi, ya. Syekh Yahya bin Mu'az Al-Arazi. Ini ulama kolbu, jadi perkataannya penuh dengan hikmah, ya. Namun meskipun itu adalah kaul dari ulama, ya, tapi Imam Al-Arabi pernah bermimpi dengan bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mimpi yang khusus untuk orang-orang tertentu saja. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ra'ani fi manamin wa qad ra'ani. Barang siapa yang bermimpi berjumpa denganku, sungguh-sungguh dia berjumpa denganku. Jadi mimpi yang tidak dusta itu mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bermimpi dengan bertemu orang tua kita, bahkan itu orang tua biasanya nggak ngomong, karena orang mati itu sudah terputus amalnya. Kalau ngomong, kalau memberi nasihat berarti amal. Tapi kalau mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa berdialog, bisa ngomong. Nah, ketika Ibnu Arabi berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpinya, dia menanyakan kaul ini, ya Rasulullah, apakah kaul man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu adalah sabdamu? Apa jawab Rasulullah? Iya, itu adalah sabdaku. Jadi tadi perkataan siapa? Syekh Yahya Al-Arazi. Tapi ketika Ibnu Arabi bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, menanyakan, ini juga perkataan Rasulullah. Namun tidak ada sanad daripada hadis ini. Makanya Ibnu Arabi kalau menerangkan hadis ini, dia terangkan, saya mendengar dalam mimpiku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Karena dalam kaidah hadis ini tidak bisa disebut dengan hadis, karena mimpi nggak bisa dihukumi. Makanya kemarin ada orang yang bermimpi dipanggil polisi, bingung gimana interogasinya karena mimpi tidak bisa dihukumi. Ya, namun kadang-kadang khotib atau ustadz membaca hadis ini tidak didahului dengan saya mendengar dalam mimpiku, itu yang menjadi problem itu. Karena hadis ini didengarnya oleh Ibnu Arabi, ditanyakan oleh Ibnu Arabi di dalam mimpinya. Namun perkataan ini baik apa enggak? Baik, penuh hikmah. Dan banyak perkataan-perkataan yang seperti hadis padahal bukan hadis. Misalnya ana dhafatu minal iman, itu hadis enggak? Bukan. Tapi orang mengira itu hadis. Itu kaul ulama saja. Ya. Banyak hadis-hadis palsu tapi isinya baik, nasihat baik, enggak mengapa. Yang penting jangan dikatakan itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi barang siapa yang kenal dirinya, maka akan kenal dengan Rabbnya. Sekarang kita bedah satu-satu dulu deh. Diri kita ini terdiri dari berapa unsur? Ada badan kita, fisik kita, kemudian akal, yang ketiga hati, kemudian jiwa,
yang keempat, yang kelima ruh. Jalan unsur dalam diri kita itu ada badan. Badan itu bungkus. Jadi yang cantik, yang cakep itu cuma bungkus, cuma kemasan. Dalam diri kita ada hati. Apa hati? Hati itu mudghah yang fungsinya merasakan, merasa benci, merasa cinta, merasa sayang, apalagi merasa sombong, ria, ujub, itu hati. Terus khusyuk, ya, tidak khusyuk, itu perasaan hati. Yang ketiga, jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa adalah yang berkehendak. Jiwa disebut dengan nafs, berkeinginan. Baru ruh. Apa itu ruh? Ruh itu yang menyalakan keseluruhannya, yang menghidupkan keseluruhannya. Jadi akal kita hidup, hati kita hidup, jiwa kita hidup, itu dari ruh, ya. Ada ruh dalam diri kita yang menghidupkan, memfungsikan semuanya. Fisik nggak usah kita ceritakan, akal nggak usah kita ceritakan. Kita bicara nafs, diri kita. Namun juga ulama ada yang mengatakan nafs juga jiwa dan juga ruh. Mana dalilnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan berjumpa dengan maut. Makanya disimpulkan ruh, jiwa itu jadi satu, nafas, ya. Apa itu nafas? Ya keadaan diri kita, keinginan diri kita. Mari kita teliti siapa diri kita yang sebenarnya. Nafas yang manakah diri kita? Nafas itu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah nafsu amarah, ya. Ibu pernah dengar amarah? Amarahnya lagi memuncak. Bukan itu yang dimaksud, tapi itu bagian daripada nafsu amarah, ya. Amaratu bisu. Nah, ini nafsu yang pertama, diri orang seseorang yang pertama adalah amaratu bisu, yakni nafas yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Keinginannya untuk berbuat jahat saja, keinginannya untuk berbuat mungkar saja. Ini nafasnya Fir'aun, nafasnya Namrud, nafasnya Haman, nafasnya Korun, siapa lagi? Pokoknya semua yang tidak ada kebaikannya, bahkan tercatat dalam Al-Quran orang-orang tertentu disebut, itulah orang yang digolongkan dengan nafsu amarah. Kemudian yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Apa lawamah? Tercela. Ini adalah pribadi yang angin-anginan. Kenapa angin-anginan? Berkumpul dengan orang soleh suka ikutan soleh, berkumpul dengan orang jahat ikutan juga. Kalau lagi di masjid soleh benar. Ya, begitu keluar dari masjid ada orang main gapleh ikutan, ada minuman ikut nyicipin. Jadi ini angin-anginan, ya. Jadi tidak punya ketetapan, angin-anginan, ikut-ikutan saja. Jalan-jalan, kalau rombongannya pada sholat, ikut sholat dia. Tapi kalau rombongannya nggak pada sholat, santai saja, nggak merasa dosa, ya, nggak merasa bersalah. Itu lawamah. Masuk pada level yang ketiga, kriteria orang yang ketiga, mudhamah, nafsul mudhamah. Nafsul mudhamah ini sudah ditunjuki fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, dia kenal yang fujur, yang buruk, dia kenal yang baik, takwa. Dan ini ada kecenderungannya untuk
taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nafsul muzamah. Kemudian tingkatan yang keempat, untuk orang seperti kita, ini tingkatan paling cakep, mutmainah. Dan nafsu ini adalah nafsu yang paling selamat, nafsu ini yang pasti berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ayatnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu-nafsu yang mutmainah, diri yang mempunyai nafsu mutmainah dipanggil oleh Allah, kemarilah, kumpullah dengan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Jadi kita harus sampai menjadi golongan yang keempat ini, mutmainah. Apa nafsu mutmainah? Orang yang sudah tenang, sudah tentram hatinya, dia sudah asik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kita akan bahas perkara hati yang seperti ini, karena kita sering membahas al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Islam itu kerangka, Islam itu menerangkan hal-hal zohir saja, makanya diawali dengan bersuci, dengan kaifiyah sholat, kaifiyah ibadah-ibadah yang lain, hukum wajib, hukum haram, halal, ya, itu ada dalam al-Islam. Dalam al-Islam itu tidak ada kaifiyah khusyuk, tidak ada kaifiyah lazatu az-zikra, tidak ada cara-cara untuk sampai kepada khusyuk, tidak ada cara-cara untuk lezatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu bukan wilayahnya, ya. Makanya tadi di awal dikatakan nggak ada ilmu yang akan mengantarkan kita kenal dengan Allah, tidak ada tempat, tidak ada pengalaman, pengetahuan yang akan sampai kepada kita untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wilayahnya hati. Kita habiskan dulu yang tadi, tingkatan nafsu tadi, mutmainah. Sekarang tingkatan yang kelima, rodiyah. Ini tingkatan kelompok orang yang memiliki nafsu rodiyah, yakni orang yang sudah sangat ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diberikan kepadanya ridho, apapun yang dialami oleh dirinya ridho. Diberi nikmat ridho, diberi sakit ridho, ya, diberi penderitaan ridho. Dia tahu khairihi wa syarihi minallahi ta'ala, baik buruknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho saja. Ada seorang sufi perempuan bernama Robiatul Adawiyah. Ini orang yang sudah sangat ridho. Dalam doanya begini, Pak, ya Rob, jika ibadahku menginginkan surgamu, maka tutuplah rapat-rapat seluruh pintu-pintu surgamu. Dan jika ibadahku dikarenakan takut akan nerakamu, maka masukkan aku ke dalam neraka yang paling dalam. Ada yang pernah berdoa begitu? Ya Rabb, jika ibadahku karena mengharapkan surgamu, maka kuncilah rapat-rapat seluruh pintu surgamu. Dan jika ibadahku karena takut akan nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu sedalam-dalamnya. Ini orang yang nafsunya sudah ridho seperti ini, udah nggak ada tujuan lain kecuali cinta dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah kalau sudah cinta, Allah kalau sudah ridho, dimanapun akan nikmat. Bahkan di neraka pun tidak akan terasa panas. Ingat kisah Nabi Ibrahim, Bu?
Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud, dikumpulkan kayu seluruh negeri, orang-orang suruh mengumpulkan kayu bakar sehingga terkumpul sangat banyak. Begitu dinyalain gak ada yang berani melemparkan Nabi Ibrahim karena panasnya. Akhirnya pakai ketepel besar, dilempar dari jauh, masuk ke dalam api yang sedang menyala-nyala itu. Sampai berhari-hari baru padam itu api. Begitu padam api tinggal abunya saja, Nabi Ibrahim bangun. Kibas-kibas debu seolah-olah begini. Orang bingung, dibakar berhari-hari dengan kayu bakar yang demikian hebat, enggak hangus. Orang mengira sudah lumat, sudah habis, tapi tidak. Kenapa? Karena Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Maka karena Allah sudah menyebut unsur panasnya, Nabi Ibrahim di dalam api yang meluap-luap itu justru merasa sejuk. Kata ulama, untung Allah menambahkan wasalaman. Kalau ayatnya hanya bardan saja, itu kata ulama itu membeku Nabi Ibrahim, saking dinginnya. Padahal di api yang sangat besar yang menyala-nyala. Kenapa? Karena unsur panasnya sudah diambil oleh Allah. Allah ridho kepada Nabi Ibrahim, maka Allah sejukkan api itu, bahkan wasalaman, menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ini orang kalau sudah punya nafsu radhiyah, itu ibadahnya sungguh-sungguh karena mencari cinta dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang paling puncak nih, nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah. Orang yang punya pribadi seperti ini, orang yang jiwanya seperti ini udah nggak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia lebih mementingkan keselamatan umat, keselamatan orang lain, keselamatan keluarganya. Jadi dia pengen orang semuanya itu selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pengen semua manusia dapat hidayah, dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pribadi mardiyah. Ini dicapai oleh para nabi dan rasul. Bahkan Rasulullah SAW suatu hari lagi duduk-duduk dengan sahabat, tiba-tiba lewat orang mengusung jenazah. Kemudian Rasulullah berdiri dan berlinang air mata. Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau berdiri ya Rasulullah? Itu orang Yahudi. Dan kenapa pula engkau menangis? Aku kasihan dan aku merasa berdosa, belum sampai mendakwai dia dan bertauhid sudah mati. Kasihan dia, karena dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah berlinang air mata menyaksikan orang Yahudi yang mati dengan keyahudiannya, karena dia pasti akan celaka. Kita sudah sampai situ belum, Bu? Tetangga kita mati, syukurin. Ya cerewet orangnya, musuhin gua melulu. Padahal orang Islam, sama-sama orang Islam, disumpahin, syukurin. Berarti kita sekarang periksa, kita ada dalam posisi mana nih? Nafsu kita dalam posisi mana? Tadi yang pertama, amarah, yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Lawamah, yang tidak punya pendirian, angin-anginan. Kemudian muzamah, yang sudah mendapat petunjuk. Kemudian yang keempat, mutmainah. Yang kelima, radhiyah. Yang keenam, mardiyah. Minimal kita harus menjadi target sampai menjadi yang memiliki jiwa mutmainah. Karena dipastikan orang yang tidak memiliki mutmainah semuanya celaka. Ya, semuanya celaka. Lawamah boleh jadi mati lebih banyak keburukannya. Mudamah boleh jadi dia banyak kebaikannya tapi masih banyak dosanya. Kenapa? Dia belum merasakan lezatnya beribadah, dia belum merasakan tenangnya ibadah. Mari kita koreksi. Orang yang mutmainah sangat lezat dalam ibadah. Orang yang mutmainah sangat tenang
tenang ketika beribadah, ketika di dalam rumah tempat beribadah sangat tenang. Kira-kira ibu-ibu tenang nggak di masjid nih? Tenang? 2 jam bisa tenang? Orang-orang yang mutmainah itu di dalam masjid ibarat ikan di dalam air, di dalam kolam, tenang. Nah, memang itu merupakan habitatnya. Tapi coba ikan diangkat ke darat, menggelepar-gelepar. Maka orang yang punya jiwa mutmainah, tenang dia, asik dia beribadah, khusyuk dia beribadah. Nah, setelah kita periksa, kita bedah, ya, kita sekarang mendeteksi diri kita ada dalam posisi mana. Kalau kita, insya Allah di sini nggak ada yang amaroh, karena semuanya udah senang ibadah kepada Allah. Kalau kita masih di posisi lawamah, mari tingkatkan gridnya. Kalau kita sudah ada di muzamah, tingkatkan gridnya ke mutmainah. Kalau sampai rodiyah berat, itu para wali itu. Apalagi mardiyah, sampai mutmainah saja. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menterapi hati kita agar jiwa kita sampai kepada mutmainah? Maka kita harus bisa menterapi hati kita. Karena tadi di awal dikatakan yang bisa mengenali Allah itu bukan diri kita tapi hati kita, bukan fisik kita. Sebagaimana tadi kaul yang juga dikatakan hadis, man arofa nafsahu waqad arofa robahu. Namun Ibnu Zahabi mengganti kalimatnya, man arofa qalbahu waqad arofa robbahu. Jadi memang yang dimaksud mengenal diri itu bukan mengenal diri kita, fisik kita, bukan siapa kita dari kecil, besar, kemudian sekarang sudah peot, atau mengenal diri kita orang yang terhormat, mengenal diri kita orang yang kaya, mengenal diri kita seorang pejabat dan lain sebagainya, tapi mengenali hati kita. Maka tujuan kita sekarang adalah mendeteksi hati kita. Jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus mendeteksi hati kita? Karena ternyata memori yang tersimpan untuk berjumpa dengan Allah, memori yang tersimpan ketika kita berdialog dengan Allah, itu ada di hati. Hati itu terbagi 2 lapisannya, Bu. Yang pertama fuad, bagian luarnya. Yang kedua luk, itu bagian dalam hati kita. Itulah yang terletak sir. Allahu ya'lamu bisiri wa akfa. Allah mengetahui yang paling tersembunyi dalam luk yang disebut sir. Sir itu bahkan malaikat tidak tahu, Pak. Saking dalamnya itu luk hati kita, malaikat nggak tahu. Yang tahu hanya Allah saja, ya, itu sir namanya. Wa akfa, bahkan yang samar. Jadi Allah tahu yang sir, yang paling dalam tertanam dalam hati kita, dan yang samar. Jadi kita harus menggali dulu sir kita dalam luk kita. Kenapa kita menjadi kenal dengan Allah? Karena dulu kita pernah berjumpa dengan Allah. Ingat nggak, Bu, kita pernah berjumpa dengan Allah? Pak, dulu kita pernah berjumpa dengan Allah, ingat nggak? Nggak ingat ya? Padahal dulu kita berjumpa dengan Allah, cuma kita nggak ingat. Dulu ada kampung namanya Kampung Ruh. Kita pernah hidup di sana, bukan sebentar, ribuan tahun, boleh jadi jutaan tahun. Karena ruh itu diciptakan bahkan sebelum Nabi Adam terlahir, diciptakan. Jadi kita ada di sana ribuan tahun. Dan kita pernah ngobrol, pernah berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? Allah katakan, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita semua diajak ngomong tuh sama Allah dulu. Qalu bala syahidna, benar kami menyaksikan. Kalau menyaksikan ngelihat bukan?
Makanya syahadat kita, kenapa? Asyhadu alla, aku menyaksikan. Ya. Ini orang yang nggak berilmu mengatakan gimana bisa Allah menyaksikan, kan tidak bisa kita lihat. Ini rupanya kita putar memori dulu ketika kita di kampung ruh, kita pernah menyaksikan, maka syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, menyaksikan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu oke, dalil yang itu. Bagaimana dengan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul? Kita kan belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Ternyata kita pun dulu di kampung arwah itu berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dengar Nur Muhammad? Nah, itu yang disebut dengan Abul Arwah. Jadi bapaknya arwah itu adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita itu dulu berkumpul di sana bersama-sama dengan Rasulullah bahkan ribuan tahun. Dalilnya mana Ustaz? Al arwah junudun mujayyadah. Arwah itu dulu berkerumun dan berbincang-bincang. Jadi dulu di kampung arwah itu kita sudah berkerumun dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbincang-bincang kita dengan Rasulullah, berbincang-bincang dengan teman-teman kita. Cuma ingat nggak? Nggak ingat. Nah, jangankan di kampung arwah, di rahim ibu ya 9 bulan, ingat kita ngapain? Nggak ingat juga. Ya, jangankan di rahim ibu ketika kita lahir saja, umur 0 tahun sampai setahun masih ingat kita memori kita. Ngompolnya di mana, ya, emak kita nyebokinya di mana, bagaimana, ya, udah pakai pempes belum zaman dulu, udah ada pempes dulu, nggak ingat, ya, apalagi di alam ruh. Tapi kita agar bisa kenal dengan Allah itu bermemori dulu kita ke sana. Maknanya kita harus masuk dalam luk hati kita. Baru nanti kita akan kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kajiannya agak berat, Pak. Kajiannya agak berat nih. Ya. Kalau kurang konsen nanti agak salah-salah nih pemahamannya, ya. Jadi kita akan kenal, akan berjumpa lagi dengan Allah kalau kita bisa mengorek memori kita yang ada dalam luk hati kita. Ya. Jadi begini, itu berarti ketika kita sudah mengenal Allah, berarti kita sudah balik mengingat ketika dulu kita berbincang dan berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Sekarang begini, ketika ibu dengar takbir tuh hari raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu sedih, nangis berlinang air mata. Kenapa? Bukan ingat Allah, ingat kampung halaman. Ya, ingat masa kita kecil dulu, masa bermain, ingat orang tua, ingat saudara-saudara, nggak bisa pulang, sedih tuh, ya, sedih. Itu kampung fisik. Ketika memori dibangun, maka akan ada haru dalam diri kita, bahkan sedih dalam diri kita. Boleh jadi misalnya kita dengar lagu masa lalu, Gelas-gelas Kaca. Lagu siapa betul? Nia Daniati. Kita kebayang tuh sama mantan. Atau kita pernah berjumpa seseorang, terkesan kita dengan parfumnya misalnya. Maka ketika kita mencium parfum itu akan ingat orang itu. Nah, itu kesan, memori itu, ya. Makanya memori jangan salah buka memori, ya. Misalnya contoh kita punya flash disk tuh, ada 7, kita namain. Ini flash disk disertasi, ini flash disk seminar, ini flash disk keuangan. Kemudian kita mau membuka kenangan, tapi bukanya flash disk keuangan, ketemu nggak? Nggak ketemu. Makanya ketika kita ingin bernostalgia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin kenal dengan Allah, maka buka memorinya yang benar. Memori yang benar kita ketika kita akan kenal dengan Allah adalah yang tadi itu, yang dalam luk kita,
dengan sir kita, maka kita insya Allah akan kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menterapinya? Nah ini dia nih. Bagaimana cara menterapi hati kita? Yaitu dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa zikir yang paling utama? Afdalu dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Afdalnya zikir, apa itu afdal? Kalau ulama ma'rifat itu, ulama qalbu itu mengartikan afdal itu lazat. Selezat-lezatnya zikir adalah la ilaha illallah. Jadi terapi itu dengan zikir la ilaha illallah. Tapi kenapa ketika kita zikir la ilaha illallah nggak merasakan apa-apa? Karena zikir kita hanya lisan, zikir kita hanya akal saja, maka hambar, tidak menembus kalbu kita. Maka ketika kita zikir, tembuskan ke luk hati kita, maknakan dengan akal kita, rasakan oleh jiwa kita, maka akan bergetar ruh kita, Bu. Akan bergetar. Bergetar bukan cuma nangis, karena nangis bisa dibikin-bikin. Ya lagi zikir mikirin utang juga bisa nangis tuh. Lagi zikir mikirin suami mau kawin lagi bisa nangis juga tuh. Ya, tapi ini zikir yang betul-betul tembus, ya, dilibatkan semua perangkat dalam diri kita, itu kan bergetar. Makanya ulama membagi la ilaha illallah dalam dua bagian. Yang pertama nafi, menghilangkan. Ketika kita mengucapkan la ilaha, itu nafikan semuanya, keluarkan semuanya dari hati kita, itu kosongkan hati kita. Itu kalau dalam ilmu tasawuf dikatakan dengan takhalli, mengeluarkan dulu berhala-berhala, mengeluarkan dulu semua yang memadati hati kita, keluarkan dulu. Sifat sombong kita keluarkan, riya kita keluarkan, ujub kita keluarkan, semua sifat-sifat buruk kita keluarkan. Bahkan semua benda-benda, rumah, mobil, uang, suami, istri, hilangkan, nafikan dulu. Karena rumah jangan taruh di hati, dompet jangan taruh di hati, mobil jangan taruh di hati. Ya, duit ditaruh di mana? Di dompet saja, Bu. Mobil taruh di mana? Di garasi saja, Bu. Suami taruh di mana? Di samping tempat tidur kita, di samping tidur kita saja. Jangan masuk dalam hati. Ini nafikan la ilaha. Nah, sampai situ. Nafikan. Baru bagian yang kedua, nisbatkan illallah, cuma Allah. Inilah rumah yang diridhoi oleh Allah. Baitullah itu bukan masjid secara fisik seperti ini. Yang dimaksud baitullah adalah qalbu. Al-qalbu baitullah. Itulah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita letakkan dalam lub kita. Setelah kita nafikan la ilaha, la maujuda illallah, tidak ada yang wujud, kita semuanya enggak ada. Alam semesta ini enggak ada. Suami enggak ada, jabatan enggak ada, harta kekayaan enggak ada. La maujuda illallah. Keluarkan. La ma'buda, tidak ada yang wajib diibadahi. La matluba, tidak ada kehendak dan keinginan. Kita hilangkan semua tuh. Kehendak saja dalam hati itu hilangkan. La maksuda, juga maksud dan tujuan kita hilangkan. Kecuali illallah. Tanamkan itu illallah, hunjamkan dalam luk hati kita hanya Allah. Paham, Bu? Ini pengajiannya jadi sepi begini. Ini ngaji rasa namanya, Bu. Memang umur-umur seperti kita itu udah harus mulai ngaji rasa, ya.
Kalau ngaji syariat sudah biasa. Kita sudah capek berdebat tentang syariat, wajib, sunnah, bid'ah, gitu. Capek gitu. Ya, kita sudah ngaji rasa. Jangan sampai udah umur sekian dan hampir kita masuk ke dalam liang kubur belum merasakan lazatul ibadah. Belum merasakan lezatnya berzikir, belum merasakan lezatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya sudah zikir bahkan banyak, tapi belum bisa merasakan lezatnya zikir. Bahkan sholat saya belum khusyuk-khusyuk, karena khusyuknya dipikirin. Khusyuk itu jangan dipikirkan, Bu, tapi dirasakan. Khusyuk itu bagian rasa, bagian hati, bukan bagian akal. Kalau dipikirin nggak khusyuk-khusyuk, tapi harus dirasakan. Ini bagian rasa. Ada bagian-bagian tersendiri. Kalau Bapak lapar cukup dengan rasa nggak? Menata hati jadi kenyang? Nggak bisa. Khusyuk pun begitu, dipikirkan nggak akan khusyuk-khusyuk. Khusyuk itu dirasakan. Ya. Kalau orang nyanyi dijiwai. Apa maksud dijiwai? Meresapi, memahami lagu itu, dimaknakan lagu itu, paham betul, sehingga orang nyanyi sampai bisa meneteskan air mata, Bu. Ya, syahdu betul itu nyanyi, sampai bergetar. Kenapa? Dijiwai. Ini sholat nggak bisa. Nyanyi bisa nangis, sholat nggak bisa nangis. Kenapa? Tidak dijiwai, tidak dirasakan. Maka sekarang belajar menterapi hati kita biar bisa merasakan makna daripada bacaan-bacaan salat kita, merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kan Allah nggak bertempat, susah. Kok tadi dikatakan di hati? Ada yang mengatakan bertempat kok. Ada ayatnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ada yang mengatakan begitu, bahwa Allah yang Maha Rahman istawa atau bertempat tinggal di atas aras. Kok bisa dibantah lagi? Ini ayatnya. Ini ayatnya. Allah itu benar-benar ada di aras. Kalau begitu artikan lagi ayat berikutnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni wa inni qarib. Tadi aras jauh banget tuh. Langit dunia aja kita nggak sampai, apalagi aras. Ini tapi Allah dalam ayat yang lainnya mengatakan, aku ini qarib, sedekat apa? Nahnu aqrabu min habdil warid. Aku sangat dekat, lebih dekat dari urat leher. Nalo. Ini mana yang benar? Tadi di arah, sekarang lebih dekat dari urat leher. Nah ini ayat mutasabihat. Ayat yang nggak bisa ditakwil, biarkan apa adanya. Makanya Imam Malik, Imam Hambali, Imam Syafi'i ketika ditanya tentang ayat ini, dia jawab ma'aradallah wa rasulahu. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu maknanya. Jadi makna istawa di atas aras bukan berarti ada di sana. Maksudnya kenapa? Ayat lain membantahnya soalnya, bahwa Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak akan pernah sama dengan zat yang lain. Yang perlu tempat itu benda, yang perlu tempat itu makhluk. Allah bukan makhluk, Allah bukan benda. Makanya Sayyidah Ali ketika ditanya aina Allah, di mana Allah, dia menjawab tidak layak ditanyakan yang zatnya adanya sebelum tempat dan waktu diciptakan. Kalau punya tempatnya di aras, berarti sebelum ada aras di mana Allah? Jangan sampai kayak orang Kristen dalam Alkitabnya, sebelum alam semesta diciptakan, ruh Allah melayang-layang di atas air. Wah, gawat lagi ini. Hantu berarti melayang-layang di atas air. Maka kita nggak boleh terjebak dalam tauhid mujasimah yang mengartikan Allah berbentuk, Allah bertangan, Allah berwajah. Makanya mufasir sangat hati-hati ketika menafsirkan wajah, bukan wajah seperti kita, tapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menafsirkan tangan, bukan tangan seperti makhluk, tapi kekuasaan. Demikian pula istawanya Allah, jangan kita
takwilkan. Udah apa adanya saja. Yang jelas Allah wajibul wujud, laisa kamislihi syai'un. Pasti adanya, namun berbeda sama sekali dengan sesuatu apapun. Maka Allah dalam hadis qudsinya berfirman begini, tafakaru fil khalqilah wala tafakaru fil khalq fa innahu la yaqduru qadrah. Jangan berpikirlah tentang apa yang aku ciptakan, jangan berpikir tentang aku, karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu. Makanya banyak ahli filsafat gila, karena apa? Tidak dibatasi pikirannya, lepas kemana-mana. Akhirnya, makanya filsafat yang terbaik adalah Imam Ghazali, di mana falsafahnya dibentengi dengan tauhid yang benar. Maka dia menjadi huzatul Islam dengan karya fenomenalnya kitab Ihya Ulumuddin. Ini salah satu yang sedang kita bahas. Ya, subhanallah. Maka kita batasi pikiran kita. Memikirkan makhluk saja kita nggak mampu. Yang ada dalam diri kita saja belum terpikirkan. Bagaimana Allah menjaga kekentalan darah kita, jangan terlalu kental dan jangan terlalu cair. Bagaimana Allah menjaga memasukkan oksigen ke dalam tubuh kita dan kepada darah-darah kita, belum terpikirkan, kita belum mampu. Apalagi planet-planet. Maka kita pikirkan yang diciptakan Allah saja, akan bertambah iman kita. Jangan memikirkan tentang Allah duduk di mana, bentuknya seperti apa, ya, dan seterusnya. Kita nggak akan sampai gila ya. Makanya kalau saya dengar guru-guru saya heran juga tuh. Dulu guru saya suka nonton juga di TV itu sinetron kegemarannya itu Misteri Gunung Merapi. Malam pir. Kiai itu, kiai yang sangat mursyid, tapi yang ditonton nonton TV juga untuk membatasi diri, karena ketika dia sedang berpikir dan sedang mendalami satu tafsir itu, sehingga dia masuk ke dalam ruang yang hampir tidak terhingga, itu bahaya. Maka dibatasinya dengan dia melihat sesuatu yang real gitu, yang nyata. Nonton dulu gitu. Jangan sampai nggak terkontrol pikirannya. Tapi kalau orang-orang seperti kita sih enggak, karena kita ketika memikirkan tentang ayat Allah, memikirkan tentang tafsir-tafsir, nggak akan sampai seperti itu. Tapi ulama-ulama tertentu itu kalau sudah memikirkan sama dalam sampai nggak bisa tidur. Nah, untuk membatasinya maka dia ya memang maksiat itu, ya nonton TV. Karena di TV itu kan banyak yang buka aurat, di TV kan banyak hal-hal yang gibah dan lain sebagainya. Tapi itu dalam rangka untuk membatasi pikiran biar tidak terlalu liar. Baik, kita kembali kepada terapi hati kita. Zikir yang paling afdol, la ilaha illallah. Dan itu tidak sekali dan tidak sekali-kali, tapi harus berkali-kali. Maka ulama dulu itu mengajarkan zikir 70.000, zikir 12.000. Itu nggak ada contohnya dari Rasulullah. Ustadz, bid'ah. Siapa bilang? Wazkurullah dzikran katsira. Zikirlah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bahkan zikirnya itu dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring. Tuh, ini dalilnya. Para sahabat menyatakan, siapa bilang? Ya, siapa bilang? Sahabat itu kalau mendengar ayat Allah yang berhubungan dengan Allah, ya, itu sampai merinding, sampai menangis, bahkan ada yang sampai pingsan. Sampai pingsan. Kenapa? Karena dia kenal benar dengan Allah, sehingga begitu disebut langsung memorinya nyambung gitu. Nah, kita belum sampai kepada hal itu karena kita belum mencoba menterapi hati kita, belum pernah mencoba zikir seperti itu. Maka kita coba zikir seperti itu. Dan ini perlu mursyid, perlu tarekot. Ya, apa tarekot?
jalan untuk menempuh, ya, mencapai kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada mursyid. Kalau dalam hal fikih ada mazhab. Kalau dalam thariqat, ya, ada thariqat. Dalam ilmu qalbu ini ada thariqat. Jadi thariqat sama mazhab sama. Thariqat hal qalbu, kalau mazhab hal-hal fikih. Nah, habis waktunya ya. Ini pasti panjang sebenarnya. Kalau bicara kolbu panjang, kalau nggak beres nanti agak salah-salah. Tapi nggak mengapa. Kita untuk pembukaan agar kenal dulu saja. Ya. Jadi zikir itu harus zikron katsiro, zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Ya. La ilaha illallah belum mampu kita, diringkas. Maka mursyid mengajarkan diringkas. Jangan la ilaha illallah, tapi Allah, Allah, Allah saja. Makanya ayat yang pertama, Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Iqra di situ ulama kolbu menafsirkan bukan baca. Karena kalau Iqra itu baca, Rasulullah bisa baca enggak? Rasulullah ummi, enggak bisa baca. Ya, sengaja dibuat oleh Allah enggak bisa baca untuk mengcounter dakwaan